Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magaridul umur kulliha wa ilaihi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatahan mubina nasrun minallahi wa fatahun qarib. Allahumma aghnina bil alim wa zayyina bil halimi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamin fid darain amin. Walillahi daru man qal bi anfasihim nalal muna kulla talibin wa man rabbu yu'til wasilata wal gurba fa inna inda khawfin istaghatha mru'un bihim ughitha wa adadikum min ijlihim rahba faqad qala ba'dul akabir rahimahullah wa nafa'a bih inna naridu ma sawamatna walau bisin yakni anna nahmi muhibbana wa muhsinadhan bina haitsu kan wa kun qawiyar raja' li husulin naf' minhum mutabarrikan bi atharihim wa malabisihim. Qala al-kutub asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa nafa'a bih ayyu mamru'un marra ala babin madrasatin ma'a ala babi madrasati khaffafa anhu adzab yaumil qiyamah fama dhannuka bi suhbah li haula wal mujalasa wan nadhar wal khidmah wal hub. Walaqad ahsana man qal khalilayya hadza rub'u nu'man fa'ajila galbusikuma thumma hlila haitsu halati wala ta'asa an yaghfirallahu ma madha idza antuma sallaituma haitsu sallati. Masih di dalam pembahasan keberkahan, kemuliaan, keistimewaan duduk dekat berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mulia yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, ketaatan, jauh dari kemaksiatan dan keburukan. Dikatakan di sini bi anfasihim nalal munakul talibin. Bi anfasihim dengan berkah hembusan nafas mereka nalal munakul talibin akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Semua orang yang mengharap, semua orang yang menginginkan. Wa man rabbuhu yu'til wasilata wal gurba. Dan dari Tuhan mereka Allah memberikan perantara dan kedekatan. Hembusan nafas mereka, doa dan zikir, kebaikan, kemuliaan yang sangat besar dari Allah. Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, kita bisa meraih dari mereka. Karena Allah jadikan mereka sebagai perantara dan cara yang cepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa sekarang itu, kalau kita ingin cepat segala urusan harus punya ordal. Apapun itu. Mau buat apa, ya,
izin A, izin B, atau membuat sesuatu ini dan itu, kalau kepingin cepat ya punya ordal. Yang umumnya orang butuh 1-2 bulan atau bahkan lebih, karena kita punya ordal mungkin hanya membutuhkan beberapa saat atau beberapa hari selesai. Semisal kita mau buat apa? KTP, SIM, atau semisalnya. Kalau kita punya ordal, cepat. Nggak butuh lama. Semuanya antri, kita nggak butuh antri. Semuanya nunggu, kita nggak butuh nunggu. Kenapa? Punya ordal. Begitu juga kita kepada Allah. Karena kita orang yang biasa, ketaatan nggak besar, nggak banyak. Kelalaian, kemaksiatan mungkin jauh lebih besar. Sehingga ibarat dalam kehidupan negara ini kita rakyat jelata, nggak punya apa-apa. Tapi karena kita punya hubungan dengan orang dalam, nah ini beda. Walaupun kita rakyat jelata, ada keistimewaan sendiri di dalam bab ini, dalam bab itu. Begitulah pula kita dengan Allah. Kita bukan siapa-siapa, hambanya Allah, belum. Kita masih menjadi hambanya syaitan, ya, kita masih hambanya hawa nafsu, kita masih menjadi hawanya dunia, hambanya dunia. Jadi bukannya siapa-siapa, bukan hambanya Allah masih kita. Tapi ketika kita dekat dengan hambanya Allah, yaitu orang-orang yang mulia, para aulia, para salihin, mereka adalah perantara, ya, perantara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fa inna inda khaufin istaghatha mar'un bihim ughitha. Ketika dilanda cemas, ketakutan, kebingungan, keresahan, kemudian orang yang dilanda tersebut meminta tolong, meminta bantuan kepada mereka, yaitu orang-orang soleh, para aulia, ya, ughitha, akan dibantu, akan ditolong, ya. Wa adadiku min ijlihim rahbah, ya, akan kembali, ya, karena mereka atau sebab mereka kelapangan, kebahagiaan, kesenangan. Yang tadinya sumpek, yang tadinya bingung, yang tadinya gelisah, kemudian meminta bantuan kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka. Nah, sebab itu Allah kembalikan kesenangan, kebahagiaan, dihilangkan keresahan dan kegundahannya. Nah, sebab mereka. Nah, karena itu banyak daripada para aulia menyebutkan apa? Bahwa orang-orang yang mulia itu, para aulia, para salihin, itu adalah yang menenangkan mereka. Ya, yang menenangkan mereka dari apa? Dari kesumpekan atau kegelisahan masalah dunia ini, di dunia. Tenang dengan mereka. Faqad qala ba'dul akabir rahimahullah wa nafa'al bih, dalam perkataan yang lain disebutkan oleh ba'dul akabir, inna narid masawwamatna walau bisin, sesungguhnya kami tetap akan mendatangi atau memikul beban orang yang meminta bantuan kepada kita atau menginginkan dari kita, sekalipun jauhnya seperti Cina. Jadi kalau ada orang datang atau orang menginginkan bantuan dari sosok aulia, dimanapun ia berada, nggak akan mungkin disia-siakan oleh aulia tersebut. Akan dibantu. Kalau kita ada orang datang minta bantuan ke kita, di mana? Jauh. Waduh, ngapunten nih. Ya, maaf, jauh. Punya teman aja, teman. Banyak bocor. Di mana? Ya, misalnya di Legundi, ya,
Kita di telepon, waduh, ndak ono to ono kono, alasan apa carane? Ono kono kan akeh, ini dan itu dan sebagainya. Untuk datang ke sana kita mau. Nah, apalagi jauh daripada itu. Padahal kalau kita tempuh, Pak, nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam, sampai. Tapi beralasan macam-macam. Tapi kalau para aulia enggak. Nah, karena apa? Bukan dengan darat gini mereka membantu kita, menolong kita. Nah, mereka lewat jalan yang berbeda. Walaupun jauh, itu nggak terhitung jauh buat mereka. Makanya walaupun dimanapun, mereka tidak akan menyia-nyiakan untuk membantu dan menolong kita. Nah, karena itu diterangkan di situ. Anna nahmi muhibbana wa muhsinatan bina haitsukan. Kita akan menjaga, kita akan menolong pecinta kita dan orang-orang yang berbaik sangka kepada kita dimanapun dia berada. Nah, karena itu diceritakan ada seseorang yang memanggil, meneriakkan nama sosok aulia. Ini di tengah laut, perahunya bocor, meneriakkan namanya aulia. Salah satu aulia dipanggil sama dia. Dibantu sama aulia tersebut. Di tempat di mana aulia tersebut berada, orang-orang itu kebingungan. Kenapa nih? Kok moro-moro tahu-tahu kakinya nyelonjor, sembujung, dan sebagainya. Nggak tahu. Ternyata apa? Kaki yang sembujung tadi itu nyelonjor membantu menutup lubang dari perahu yang ada itu. Nah, dari jeritan orang yang meminta tolong tadi itu. Beda tempat, itulah kemuliaan. Ya. Pecintanya nggak disia-siakan walaupun di tengah laut. Nah, kalau menunggu tim SAR kan ya mati di sini, kelem di sini. Ya, baru nanti ada yang ngambang baru ketahuan, wah ada jenazah dan sebagainya. Ini enggak pakai. Teriakkan karena dia benar-benar mencintai aulia tersebut, ya, atau berbaik sangka pada aulia tersebut nggak disia-siakan, ya, walaupun jauh. Ya. Karena itu kita diperintahkan apa? Wa kun qawiyar raja li husulin naf' minhum. Jadilah orang yang memiliki harapan yang kuat untuk mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Ya. Artinya apa? Kalau kita ingin memiliki harapan yang kuat, berarti kita harus meningkatkan apa? Husnudzon kita kepada mereka. Karena mereka terkadang itu menampakkan sesuatu yang berbeda yang membuat kita ini iya tah, temen tah. Nah, sehingga apa? Kadang kita berbaik sangka, kadang kita nggak percaya. Nah, ini jangan. Harus punya harapan yang kuat untuk apa? Mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Nah, jadi mereka sengaja karena mereka nggak mau nggak mau terlalu ngumpul atau dekat yang mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka maunya setiap saatnya itu berzikir, berkomunikasi, bermukhatabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kewajiban kemanusiaan akhirnya mereka itu menjalankan sesuatu. Lah, menjalankan sesuatu ini mereka tidak ingin menampakkan kemuliaan yang mereka miliki. Nah, kalau orang punya permata harganya mahal, nggak mungkin kan ditunjuk-tunjukkan. Aku duwe berlian, aku punya benar, nggak mungkin. Dia akan menyembunyikan. Hanya mungkin ada orang-orang tertentu yang terkadang pakaiannya seperti orang biasa, tapi dia punya berlian. Nah, begitu juga para aulia. Nah, terkadang mereka bersikap biasa supaya apa? Orang nggak mengetahui kemuliaannya. Nah, tapi tetap ada sebagian dari orang yang mengetahuinya, nggak mungkin tidak. Nah, karena itu kita harus punya apa? Harapan yang kuat agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Ya, mutabarikan bi athari wa malabisim. Kita perlu mengambil keberkahan lewat asarnya mereka, dan pakaiannya mereka. Mutabarikan bi atharihim. Nah, itu seperti Imam Subuki ketika datang ingin menziarahi Imam Nawawi, tapi ternyata Imam Nawawi sudah meninggal. Tetap ingin datang ke tempat di mana Imam Nawawi mengajar. Dan di situ bukan hanya duduk,
tapi golong-golong. Di tempatnya Imam Nawawi mengajar. Jangankan gitu, yang khidmah kepada Imam Nawawi itu dimuliakan sama. Yang pernah melihat Imam Nawawi dimuliakan. Bukan karena orangnya, tapi karena Imam Nawawi. Kenapa? Ingin mengambil keberkahan dari orang tersebut, dari apa yang mereka dapatkan dari Imam Nawawi. Ingin mendapatkan keberkahan dari tempat di mana Imam Nawawi. Karena itu terkadang pakaiannya mereka itu dijaga, atau bekas-bekasnya mereka itu dijaga. Untuk apa? Bisa mengambil keberkahan. Tapi kadang orang yang mengambil keberkahan ini yang ngawur. Apalagi plus 62 ini. Ono ae carane nyolong, gunting ini dan yang lain sebagainya, ya, dan yang lain. Padahal keberkahan nggak perlu kamu gunting, nempel, nggak kemudian kamu mandi atau hilang keberkahannya, ya ndak. Ya. Tapi nggak ada pikirannya plus 62. Ya. Kepingin duit harus punya dan kepingin duit itu apa yang mereka lakukan, kamu akan punya seperti mereka nanti. Ya. Jadi bukan hanya kamu mengambil keberkahan, kamu nanti akan diambil keberkahanmu. Tapi kalau kita harus punya, apa keharusan? Tidak ada keharusan punya. Ya. Ya. Galal kutub Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa nafa'ana bih. Ayyu mamrun. Marra ala babi madrasati khaffafallahu anhu azab yaumil qiyamah. Ya, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapapun orang yang lewat pintu madrasahku, Allah ringankan azab yaumil qiyamah darinya. Lewat tok lo, ndak mlebu, ndak ngaji, hanya sekedar lewat pintu madrasahnya, ndak belajar, ndak singgah, nggak masuk. Tapi kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang lewat tersebut, diringankan azabnya di hari kiamat. Nah, sehingga kita dikasih pemikiran, fama dzannuk bisobati haula. Coba bayangkan kalau lewat saja mendapatkan kemuliaan seperti itu, bagaimana kalau kita menjadi sahabatnya, menjadi teman duduknya, ya? Kemudian kita sering melihatnya, kita khidmah, ya? Melayaninya, membantunya, mencintainya. Loh, lebih besar lagi yang kita dapatkan. Lewat tok sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, apalagi kita melihat, khidmah, mencintai, duduk, menemani dan yang lain sebagainya. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, khalila ya hadza rub'un aman fa'agila, ya, galwusikum al-tumahlila haitsu hailati wa la ta'asan yaghfirullahu ma madha idza antuma shallaitum haitsu shallati. Khalilaya, dua sahabatku ini, ya, wahai dua sahabatku, ini adalah bekas Nu'man, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya. Renungilah, rasakanlah, ya, dengan hati. Sumahlila haitsu halati, kemudian tinggallah kalian berdua dimanapun kalian ingin tinggal. Nah, masuk di dalam desanya Imam Abu Hanifah. Ketika masuk masuk di desanya Imam Abu Hanifah, untuk diperintahkan meresapi, ya, merasakan kenikmatan, kelezatan yang dirasakan orang-orang zaman itu, dari Imam Abu Hanifah. Kemudian pilihlah tinggal di mana kalian yang mau tinggal di daerah tersebut. Wala ta'asa an yaghfirallahu ma madha idza antum shallaitum haitsu shallati. Janganlah kalian pernah putus asa Allah mengampuni dosa kalian dari kesalahan kalian yang telah lalu, ya, jika kalian berdua salat dimanapun kalian bersalat. Artinya apa? Keberkahan akan kita dapatkan, ya, di desa itu dimanapun, sebagaimana kita akan mendapatkan ampunan Allah, ya, ketika kita memohon kepada Allah atau ketika kita meminta kepada Allah dimanapun kita berada. Nggak harus di Ka'bah, nggak harus di masjid, dimanapun ketika kita memohon kepada Allah, Allah akan mengampuni, kan gitu. Begitu juga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada mereka dimanapun kita berada, khususnya di tempat-tempat daerah mereka.
Nah, itulah keberkahan duduk dengan mereka, melihat mereka, mencintai mereka, berbaik sangka kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita dekat dengan mereka, mencintai mereka, memandang mereka dengan pandangan ta'zim, berkhidmah melayani mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.